Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 3 untuk mata kuliah manajemen teknologi. Di sini saya Andre Wardana. Berikutnya ada kawan-kawan saya juga yang membantu membangun untuk mengerjakan tugas ini. Ada Pak Cipto, Pak Dikri, Pak Rizky, Pak Salim, dan Pak Wawan. Di sini kami akan mencoba menjabarkan mengenai jurnal yang berjudul The Effectiveness of Japanese Management Technology in the Global World. Technology Management for the Environmental Problem. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai abstrak dari jurnal ini, paper ini, yaitu jurnal ini tuh berfokus membahas efektivitas teknologi manajemen Jepang dalam industri modern Jepang, serta peralihannya penerapannya di skala global. Perusahaan-perusahaan Jepang telah mengembangkan sistem produksi dan teknologi manajemen yang unik yang berperan dalam perkembangan industri Jepang, juga untuk industri global. Namun dalam menghadapi globalisasi industri dan tantangan lingkungan, pertanyaan muncul tentang keberlanjutan penerapan teknologi manajemen tersebut. Jurnal ini memfokuskan pada manajemen teknologi dalam konteks masalah lingkungan dan mencari teknologi manajemen yang efektif untuk menangani masalah ini, yaitu masalah lingkungan tersebut. Berikutnya, untuk menjelaskan pendahuluan, ada rekan saya akan mencoba menjelaskan, yaitu Pak Cipto. Silakan. Oke, terima kasih Kang. Di sini saya menjelaskan terkait tentang pendahuluan dari jurnal ini ya. Pertama, pendahuluannya itu ini berdasari dari perusahaan-perusahaan Jepang yang telah menciptakan sistem produksi dan manajemen teknologi seperti Toyota Production System, kemudian Production Management Association, dan Quality Management Tools. Nah, kemudian eh, peran penting dalam industri ini salah satunya adalah inovasi memainkan peran dalam perkembangan industri, khususnya untuk di Jepang ini ya. Kemudian di sisi lain karena adanya tantangan global, eh, munculnya banyak pertanyaan khususnya tentang efektivitas penerapan model ini di perusahaan asing. Perlu dipikirkan juga kajian tentang masalah masalah tadi ya dengan pengembangan manajemen teknologi yang baru. Apakah sesuai dengan kondisi sekarang atau bagaimana? Nah, kemudian poin-poin ini itu menggambarkan pentingnya adaptasi dan inovasi dalam konteks globalisasi bagi perusahaan yang ingin berhasil di skala internasional. Selanjutnya di eh, latar belakang jurnal ini tuh didasari dari kebutuhan yang mendesak atas masalah masalah lingkungan yang dihadapi di tingkat global ya, seperti polusi udara, polusi air, ada juga limbah industri yang menjadi perhatian umum dalam menjaga pertumbuhan ekosistem industri di seluruh dunia. Selain itu, jurnal ini juga memerankan pentingnya itu apa manajemen teknologi dalam mengatasi masalah lingkungan tadi ya, uh, dengan menilai apakah teknologi tersebut dapat efektif diterapkan dalam konteks global atau bagaimana. Uh, di jurnal ini juga latar belakang ini menjelaskan sedikit tentang solusinya, gitu. Menawarkan solusi bagaimana mengatasi masalah lingkungan tadi dengan cara adalah mengevaluasi manajemen teknologi yang ada dan mencari strategi yang tepat untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan keberlanjutannya. Selain itu juga eh, perlu diidentifikasi hubungan antara proses produksi dan masalah lingkungan agar bisa dikembangkan strategi yang lebih efektif dalam mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Baik. Mungkin untuk selanjutnya dilanjutkan dengan Kang Dikri. Silakan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan penelitian dan fungsi dari proses produksi dalam jurnal ini. Tujuan penelitian di sini ada 2 garis besar. Yang pertama tujuannya adalah untuk dapat mengidentifikasi dan yang kedua untuk dapat mengevaluasi gitu. Jadi yang pertama untuk mengidentifikasi seperti masalah lingkungan yang muncul dalam upaya menjaga pertumbuhan
yang berkelanjutan di seluruh dunia dan memahami bagaimana teknologi manajemen dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut, terus mengidentifikasi dan atau mengusulkan teknologi manajemen yang efektif dalam menyelesaikan masalah tersebut, lalu mengevaluasi teknologi manajemen yang telah diterapkan dalam industri Jepang dan memeriksa apakah teknologi manajemen yang biasa digunakan masih relevan atau tidak gitu dan masih efektif atau tidak dalam konteks global ya untuk mengatasi masalah lingkungan yang baru muncul seperti itu. Untuk fungsi dari proses produksi ini ada 6 fungsi. Yang pertama untuk menggenggam kebutuhan pengguna, dalam artian jadi proses produksi ini harus dapat memahami kebutuhan pengguna atau konsumen, termasuk ya preferensi mereka terhadap produk ramah lingkungan gitu. Contohnya misal seperti kalau yang sedang ramai di produk gadget, misal banyak laptop atau handphone yang memakai casing dari daur ulang dan lain sebagainya lah. Terus yang kedua untuk penelitian, terapan, dan pengembangan produk baru. Jadi proses produksi ini dapat digunakan juga untuk mengembangkan produk baru yang lebih efisien tentunya penggunaannya dan memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah melalui penelitian terapan teknologi produksi. Jadi setiap apa yang dipakai nantinya diproduksi gitu, itu dapat diterapkan dari hasil penelitian itu yang dampak terhadap lingkungannya lebih rendah gitu. Terus yang ketiga, desain produk. Proses produksi juga ini harus mempertimbangkan desain produk yang berkelanjutan, termasuk penggunaan bahan ramah lingkungan dan masa pakai yang panjang. Nah, ini juga sama seperti yang di awal yang tadi, masuk ke desain produknya, bagaimana caranya sebuah perusahaan dapat membangun atau membuat sebuah produk yang memang memakai bahan baku yang ramah lingkungan gitu. Tapi mungkin biasanya kalau saat ini yang sudah sering dipakai itu masalah packaging misalnya, itu biasanya sudah banyak perusahaan yang memang memakai bahan yang ramah lingkungan gitu. Terus di dalam desain prosesnya juga, proses produksi dirancang agar lebih efisien gitu, menggunakan energi yang efisien, pengolahan limbah yang baik, dan bahan baku yang ramah lingkungan. Ini memang sangat relevan ya, apalagi di negeri kita di Indonesia, memang banyak permasalahan dalam limbah produksi, terus permasalahan dalam penggunaan energi yang boros gitu. Makanya salah satu fungsi dari produksi ya harus seperti ini, justru desain prosesnya lebih mengedepankan terhadap penggunaan energi yang efisien gitu. Terus dalam pembuatan proses produksi juga harus menggunakan teknologi yang efisien dan mengelola limbah dengan baik. Ini hampir sama ya dengan desain proses, tapi dalam pembuatannya itu harus mengurangi dampak lingkungan selama pembuatan produk tersebut. Terus yang terakhir di masalah pengiriman dan persediaan. Jadi proses produksi juga mempengaruhi dampak lingkungan melalui manajemen pengiriman dan persediaan yang efisien. Jadi mengurangi emisi gas rumah kaca dan limbah serta transportasi penyimpanan produk. Tidak banyak ini ya fungsi dari proses produksi. Dari penelitian ini memang sangat benar-benar lebih ditekankan untuk proses jangka panjang yang memang menyelamatkan lingkungan gitu. Entah itu dari pemakaian bahan bakunya dan juga termasuk dari proses produksinya. Sekian mungkin pembahasan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Pak Rizky, monggo Pak Rizky, lanjut. Iya, baik. Terima kasih Pak Dikri atas pemaparannya. Mohon izin berikutnya saya lanjut penjelasan di dua hal. Yang pertama terkait pendekatan untuk masalah lingkungan yang terjadi ya. Dan yang poin kedua terkait proses produksi dan masalah lingkungan tersebut. Untuk pendekatan untuk masalah lingkungan, ini ada beberapa poin yang bisa kita simpulkan ya dari paper tersebut. Yang pertama terkait pendirian sistem inovasi produk diperlukan untuk tujuan pengembangan produk baik secara ekonomis dan efektif. Selain itu, perusahaan manufaktur menghadapi masalah lingkungan baru yang perlu dipecahkan dalam paradigma yang kontradiktif. Jadi ada paradigma yang kontradiktif yang muncul,
yaitu antara kebutuhan ekonomi sama kebutuhan sosial. Nah, dari berbagai pendekatan ini telah diuji ya untuk menemukan terobosan apa saja yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan masalah ini. Nah, terobosan-terobosan tersebut ini menjadi tugas dari manajerial ya, yang paling penting dan kritis yang harus diselesaikan dalam berbagai kegiatan di manufaktur. Di antaranya seperti kegiatan desain produk, produksi dari produk itu sendiri, penjualan sampai ke pemasaran. Nah, disinilah hadir manajemen teknologi ya, yang berperan dalam meningkatkan produktivitas sambil memenuhi kebutuhan dari pengguna. Jadi jangan sampai produktivitas ini dilakukan tidak mengabaikan kebutuhan dari pengguna ya. Selain itu, ini menyediakan juga alat untuk mendukung dari pembentukan strategi manajerial tersebut. Selain itu juga manajemen teknologi ini terutama efektif diterapkan dalam proses teknologi tentunya ya, proses manufaktur. Nah, berikutnya di proses produksi dan masalah lingkungan, ini ada dua hal. Yang pertama terkait substansi yang terdampak dari proses produksi dan masalah lingkungan yang muncul tadi. Lalu apa tindakan pencegahan yang bisa dilakukan ya. Nah, untuk substansi dari yang berdampak ini dari proses produksi banyak menghasilkan substansi yang berdampak negatif pada lingkungan tentunya ya, termasuk terkait permasalahan limbah energi, limbah industri, atau produk yang cacat, produk sampingan, jadi dari hasil produksinya menghasilkan produk sampingan, limbah, ataupun zat berbahaya lainnya ya. Nah, dari substansi yang berdampak negatif ini, tindakan pencegahan apa saja yang dilakukan ya. Nah, dari jurnal yang telah kita rangkum, kita baca, ada tabel sebenarnya ya yang nanti akan dibahas oleh teman saya di slide berikutnya. Di tabel tersebut memberikan contoh tindakan pencegahan apa saja yang bisa diambil untuk menyelesaikan terkait masalah lingkungan yang muncul tadi ya, yang terkait limbah energi, limbah industri, cacat, dan lain-lain yang muncul pada setiap langkah produksi. Baik, di bagian saya sudah cukup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya dengan Kang Salim. Kang Salim, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Rizky. Selanjutnya, tabel ini memang merupakan kesimpulan dari permasalahan yang ada di jurnal ini. Kemudian juga merupakan tindakan atau aktivitas yang perlu dilakukan dalam melaksanakan di masalah proses produksi. Adapun di proses produksi itu memang terdapat dari awalnya itu mulai dari pemahaman kebutuhan akan pengguna, berlanjut terus ada 10 step hingga barang-barang yang telah diproduksi itu mencapai ke konsumen dan dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, kita mulai dari yang awal, pemahaman akan pengguna. Tentunya kepedulian tentang lingkungan itu adalah produk itu harus didesain bahwa produk tersebut ramah lingkungan dan proses ekologinya bisa dilakukan dengan baik. Kemudian yang kedua, penelitian terapan untuk pengembangan produk baru. Jadi setelah misalkan kita ada produk yang telah kita konsumsi saat ini, kita harus melakukan penelitian terbaru apakah produk tersebut bisa dikembangkan dengan teknologi yang lebih ramah lingkungan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, desain produk. Nah, desain produk juga sama, desain produk harus lebih tahan lama. Desain produk dapat dikembalikan dan sehingga buangan-buangan produk itu bisa di-recycle atau dipergunakan kembali. Kemudian desain prosesnya juga sama. Pada saat prosesnya itu mulai dari raw material, semuanya itu harus ramah lingkungan, mengatasi pencemaran sosial, penghematan energi, dan manajemen lingkungan. Kemudian berlanjut pada proses persiapan produk. Sama persiapan produk juga ada pemeliharaan, pemilihan bahan daur ulang, dan pemilihan bahan yang aman.
Selanjutnya ada proses pengadaan. Pada proses pengadaan, kepedulian lingkungan yang perlu dilaksanakan yaitu pelindungan sumber daya, pemilihan sumber energi. Selanjutnya, pada proses manufacturing, pemasangan dan fabrikasi, tindakan yang perlu dilakukan adalah tindakan perlawanan terhadap pembuangan limbah industri, pembuangan air, buangan gas, dan tindakan perlawanan terhadap kebisingan debu dan bahan kimia. Yang tentunya ini sangat buruk bagi kesehatan masyarakat. Demikian. Selanjutnya ada proses persediaan pengiriman atau shifting. Tentunya ini harus dipikirkan bagaimana agar pengiriman produk-produk tersebut bisa lebih hemat bahan bakar, sehingga gas buangan itu tidak menyebabkan pencemaran alam. Demikian. Kemudian pada proses penjualan juga sama, menggunakan dengan yang namanya teknologi eco-marketing dan eco-goods. Kemudian pada konsumsi, ketika barang-barang tersebut telah sampai pada konsumen, tentunya kita harus memberikan edukasi terhadap masyarakat. Harus memberikan edukasi tentang tanggung jawab produk, pengelolaan limbah, daur ulang, pembuangan limbah, dan pengumpulan barang-barang tidak terpakai agar bisa dikembalikan lagi dan sehingga mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Selanjutnya, teknologi manajemen untuk produksi yang efektif. Industri Jepang telah menerapkan teknologi dan metode pemecahan masalah untuk meningkatkan produktivitas dan memenuhi kebutuhan pengguna. Teknologi manajemen beragam dan melibatkan berbagai aspek seperti metode matematika, ilmu komputer, teknik manajerial, rekayasa industri, manajemen produksi, dan rekayasa inovasi. Metode matematika digunakan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan yang meningkatkan efisiensi. Ilmu komputer juga digunakan untuk otomatisasi proses, pengolahan data, dan optimalisasi operasi. Metode manajerial juga perlu diterapkan dalam organisasi sumber daya, pengawasan operasi, dan peningkatan kinerja. Teknik rekayasa industri merancang ulang proses produksi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas. Manajemen produksi melibatkan perencanaan kapasitas, kontrol inventaris, dan penjadwalan produksi yang efisien. Teknik rekayasa inovasi fokus pada pengembangan solusi baru untuk memenuhi perubahan pasar. Kemudian tujuan dari semua teknologi manajemen di atas adalah untuk mengoptimalkan kinerja industri, dan pendekatan ini merupakan ciri khas dari bisnis yang telah dilakukan di negara Jepang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kepada Kang Wawan, dipersilahkan. Terima kasih Kang Salim. Selanjutnya saya akan menjelaskan di sesi kritikan terhadap paper atau jurnal ini ya. Kritikan ini sebetulnya bertujuan sejauh mana kita kelompok 3 memahami sebuah penelitian khususnya mengenai efektivitas sebuah manajemen teknologi beserta dampak terhadap lingkungan yang kategorinya di sini jurnalnya di Jepang. Selain itu juga kritikan ini dapat menjadikan kita untuk memahami continuous improvement mengenai penelitian ini. Syukur-syukur nanti dapat menjadikan inspirasi bagi kita juga untuk penelitian kita selanjutnya atau bahkan menjadi tugas akhir kita ke depannya ya. Yang pertama, kritikan yang pertama dari kita adalah kurangnya metodologi penelitian. Seperti pada umumnya sebuah jurnal atau artikel biasanya memaparkan metode penelitian yang digunakan, termasuk bagaimana metode pengumpulan data dan analisis dari sebuah penelitian itu. Di paper ini hanya memaparkan bahwa terdapat 28 teori dan metode pemecahan masalah aja untuk meningkatkan produktivitas yang diterapkan di industri Jepang. Itu pun sudah dipisah menjadi 6 kategori. Yang pertama tadi kan ada matematika, metode, dan selanjutnya 6. Metode-metode kerja di industri sangat
banyak sebetulnya diterapkan di Indonesia, khususnya di industri itu. Contoh dasarnya aja yang sangat pasti dipakai di industri-industri kita adalah misalkan 6S atau Seri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Seisuke. Beberapa metode produktivitas yang dikembangkan di Jepang berakar pada nilai-nilai tradisional Jepang seperti rajin bekerja, disiplin, dan perbaikan perbaikan terus-menerus. Perkembangan metode ini mungkin dipengaruhi oleh nilai-nilai tersebut yang telah lama memainkan peran sentral dalam budaya Jepang itu sendiri. Karena Jepang memiliki ekonomi yang sangat kompetitif, perusahaan selalu ditantang untuk tetap berada di depan persaingan. Akibatnya ada fokus yang kuat untuk menemukan cara meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang mengarah pada perkembangan berbagai metode produktivitas. Fokus yang kuat pada kualitas, inovasi, dan peningkatan berkelanjutan telah mempengaruhi praktik bisnis perusahaan Jepang. Praktik-praktik ini telah membentuk cara bisnis Jepang beroperasi serta mempengaruhi perkembangan berbagai metode produksi. Itu mungkin tambahan bagi kritikan nomor yang pertama. Sebetulnya banyak sekali metode-metode yang bisa dikembangkan dari teknik manajemen industri yang berkaitannya dengan teknik lingkungan, ini dampak terhadap lingkungan perusahaan. Tentunya perusahaan Jepang harus beradaptasi dan menemukan cara untuk tetap kompetitif yang mengarah pada pengembangan berbagai metode untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas seiring dengan munculnya teknologi dan model bisnis baru. Yang sering pasti didengar kita misalkan Kaizen, yaitu filosofi perbaikan terus-menerus berfokus pada membuat perubahan kecil dan bertahap pada proses dan sistem, atau Kanban misalkan sistem visual untuk mengelola dan mengoptimalkan alur kerja. Awalnya dikembangkan oleh Toyota. Atau Pomodoro, metode manajemen waktu yang melibatkan bekerja untuk waktu singkat diikuti dengan istirahat yang singkat pula. Banyak sih metode-metode yang bisa dilakukan atau diimprovisasi buat keterkaitannya dengan penelitian ini. Yang kedua adalah kritikan dari kita adalah kurangnya referensi yang relevan. Referensi yang disajikan dalam paper ini kurang memadai untuk mendukung klaim yang diajukan dalam penelitian mengenai efektivitas sebuah manajemen teknologi, khususnya dampak terhadap lingkungan. Alangkah baiknya lebih banyak referensi yang relevan dan terbaru yang ditambahkan untuk memperkuat argumennya. Yang ketiga adalah keterbatasan penjelasan aplikasi global. Penjelasan tentang bagaimana teknologi manajemen yang diusulkan dapat diterapkan dalam konteks lingkungan global masih kurang. Diperlukan contoh konkret dan penjelasan lebih lanjut untuk memahami aplikasi model teknologi ini. Yang keempat adalah strukturnya kurang jelas. Kita biasanya di metode penelitian itu ada alur struktur penelitian, tapi di sini kayaknya di paper ini nggak ada ya. Struktur paper terasa ya rancu aja dengan beberapa bagian yang terulang-ulang dan tidak ada alur yang jelas. Perbaikan dalam struktur akan meningkatkan kelancaran papernya itu sendiri sebetulnya. Yang kelima adalah kurang analisis dampak lingkungan. Nah, ini yang paling penting. Judulnya aja sendiri kan dia dampak terhadap lingkungan juga, ini dari sisi manajemen teknologi. Paper ini kurang melakukan analisa mendalam tentang dampak lingkungan dari teknologi manajemen yang diusulkan. Lebih banyak data dan penelitian diperlukan untuk mendukung klaim bahwa teknologi ini efektif dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan. Perkembangan industri Jepang melahirkan industri rel, kereta api, dan pertambangan, serta sejumlah industri faktur seperti industri perkapalan, industri besi dan baja, industri semen dan kaca, bahkan sampai industri penggilingan minyak dan industri-industri lainnya. Industri-industri yang saya sebutkan tadi adalah menyebabkan dari kerusakan lingkungan. Untuk itu seharusnya dalam penelitian ini bisa juga mencontohkan seperti pada contoh peristiwa pertambangan tembaga Asio yang tahun kejadiannya ada di 1890 sampai 1973 yang menyebabkan kerusakan pada hutan di sekitar pertambangan akibat dari
asam belerang yang dihasilkan dari proses pemurnian biji dan debu yang mengandung logam dari asap kilang. Yang itu menyebabkan area-area daerah tersebut mencemari tanah dan air tanah, menyebabkan tanaman dan binatang warga sekitar dan daerah tersebut teracuni. Contoh lainnya bisa juga mengadop pada peristiwa Minata 1958 yang disebabkan oleh perusahaan industri bernama Cesio. Perusahaan ini membuang hasil limbah industrinya yang mengandung merkuri ke Teluk Minata. Senyawa merkuri tersebut menyebar dan meracuni hewan, tumbuhan, bahkan manusia. Dari peristiwa itu bisa jadi untuk penambahan referensi penanggulangan terhadap teknologi dan lingkungan. Lanjut ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah yang pertama adalah hubungan produksi dan masalah lingkungan. Jurnal ini menggambarkan hubungan antara aktivitas produksi dan masalah lingkungan dengan merangkum semua fungsi proses produksi dan membahas masalah lingkungan yang muncul dari setiap step-step produksi tersebut dan berdasarkan investigasi praktisnya. Yang kedua adalah model dasar dengan perhatian lingkungan. Jurnal ini mengusulkan model dasar untuk proses produksi produk yang memperhatikan masalah lingkungan. Proses pengenalan masalah dan pengembangan teknologi dijelaskan sebagai bagian dari pembangunan sistem manajemen lingkungan. Yang terakhir adalah evaluasi teknologi manajemen. Teknologi manajemen yang efisien untuk produksi dinilai ulang dalam jurnal ini dan efektivitasnya dijabarkan. Jurnal juga mengusulkan teknologi manajemen yang efektif untuk menangani masalah lingkungan dan mengatur sistem manajemen lingkungan. Quote dari kesimpulan ini adalah perkembangan industri sangat mempengaruhi lingkungan. Ketika pertumbuhan ekonomi yang ditunjang oleh pertumbuhan industri yang tidak terkontrol dan tidak diawasi akan menyebabkan pengerusakan terhadap lingkungan. Hal ini terjadi karena tujuan dari industri adalah keuntungan sebesar-besarnya dan kemajuan ekonomi tanpa melihat kerusakan lingkungan yang terjadi akibatnya. Berikut penjelasan dari saya. Mungkin saya limpahkan juga atau untuk sebagai penutup ke Kang Andre. Mangga Kang Andre. Terima kasih Kang Wawan, terima kasih buat teman-teman semua yang telah menjelaskan, memaparkan untuk jurnal atau paper ini yang titik beratnya adalah dari sisi manajemen teknologi ini sendiri, dari perkembangan teknologi yang masif, perkembangan dari sisi proses produksi, proses bisnis dan segala macam yang selama ini sejauh ini dampaknya itu adalah ke lingkungan, dampak negatifnya ke lingkungan, merusak lingkungan. Dengan paper jurnal ini mencoba menjelaskan dari hulu sampai hilir, baik dari proses produksinya, baik maupun dari proses bisnisnya, bagaimana cara yang tepat, ideal untuk bisa beriringan antara bisnisnya, produksinya, serta untuk dampak lingkungannya itu sendiri. Dan untuk dari segi kritikan, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa untuk jurnal ini, kami menganggap jurnal ini adalah sebagai titik awal bagi kita sebagai akademisi, bagaimana caranya untuk kedepannya kita dapat melakukan penelitian yang lebih dalam lagi, lebih tajam lagi, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi khalayak umum. Mungkin sekian saja pemaparan dari kelompok kami, kelompok 3 mengenai jurnal ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kumaha aman Kang, aman? Kayaknya overtime.